Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Rukin Sudarwanto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita suatu kenikmatan sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya di yaumil kiamah. Baiklah, teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang sistem keamanan informasi, tentang keamanan sistem informasi. Kelompok 9 memiliki anggota yakni saya sendiri Rifina Pratama sebagai moderator dan juga Riki Ardiansa, Riki Dwi Saputra, Rian Agung Laksono. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan kita yakni tentang pengertian dari keamanan sistem informasi. Menurut G.J. Samson, keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasi sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan atau prosedur dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komunikasi, dan data. Kemudian juga ada ancaman keamanan sistem informasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian Agung Laksono. Kepada Rian, waktu dan tempat saya persilahkan. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran, yaitu yang pertama kerahasiaan, melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Inti utama dari aspek kerahasiaan adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses atau privasi. Dan yang kedua, ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Masalah pertama untuk membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital. Dan yang kedua biasanya berhubungan dengan akses kontrol, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang-orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal penggunaan harus menunjukkan bahwa memang dia adalah pengguna yang sah atau yang berhak menggunakannya. Dan yang ketiga, integritas. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus, trojan horse, atau pemakaian lain yang mengubah informasi tanpa izin. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang dipresentasikan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi metode penyerangan dalam keamanan sistem informasi. Pada dasarnya, suatu sistem yang aman akan mencoba melindungi data di dalamnya. Beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan antara lain yaitu intrusion. Intrusion yaitu pada metode ini, seorang penyerang dapat menggunakan sistem komputer yang dimiliki orang lain. Sebagai penyerang jenis ini menginginkan akses sebagaimana halnya pengguna yang memiliki hak untuk mengakses sistem. Yang kedua yaitu denial of service. Penyerangan jenis ini mengakibatkan pengguna yang sah tak dapat mengakses sistem karena terjadi kemacetan pada sistem. Contohnya, yaitu metode penyerangan ini adalah Distributed Denial of Service atau DDoS, yang mengakibatkan beberapa situs internet tak bisa diakses. Banyak orang yang melupakan jenis serangan ini dan hanya berkonsentrasi pada intrusion saja. Pengamanan dan keamanan sistem informasi.
Ada banyak cara mengamankan data atau sistem informasi pada sebuah sistem. Pada umumnya pengamanan data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pencegahan dalam kurung preventif dan pengobatan dalam kurung recovery. 1. Pengendali akses. Pengendali akses dapat dicapai dengan 3 langkah, yaitu A. Identifikasi pemakai. B. Pembuktian keaslian pemakai. C. Otorisasi pemakai. 2. Memantau adanya serangan pada sistem. Sistem pemantau monitoring sistem digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk dalam sistem atau adanya serangan dari hacker. Sistem ini biasa disebut Intruder Detection System dalam kurung IDS. 3. Penguasaan enkripsi. Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan sistem yaitu dengan menggunakan teknologi ekspresi data. Data-data yang dikirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain. Metode enkripsi ada beberapa metode enkripsi, yaitu DES dalam kurung Dash Encryption Standard. DES merupakan nama dari sebuah algoritma untuk mengenkripsi data yang dikeluarkan oleh Federal Information Processing Standard dalam kurung FIPS. B. 3-DES dalam kurung 3-DES, Triple DES. Triple DES dikembangkan untuk mengatasi kelemahan ukuran kunci yang digunakan pada proses ekspresi deskripsi DES, sehingga teknis kriptografi ini lebih tahan terhadap exotic case scan yang dilakukan oleh kriptoanalis. C. Kerberos. Kerberos adalah suatu sistem keamanan berdasarkan enkripsi yang menyediakan pembuktian keaslian. B. D. Melakukan backup secara rutin. Dengan adanya backup data yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial, sehingga apabila ada penyusup yang mencuri atau menghapus, bahkan melakukan modifikasi seluruh isi berkas penting dapat diatasi dengan cepat. Kesimpulannya, keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus, malware, spyware, dan masalah lain. Saran, keamanan sistem informasi sangat perlu untuk diketahui, dipahami, dan dipelajari oleh seorang sekretaris karena tugas harian seorang sekretaris yang berhubung dengan sistem informasi, sehingga hal demikian penting untuk diketahui seorang sekretaris, termasuk apa itu sistem informasi, pengamanan, ancaman dan kelemahan, serta kebijakan keamanan sistem informasi.